Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dalam program Bitok, Banjarmasin Pos bicara apa saja bersama saya Royan Naimi. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa jauh-jauh dari Kabupaten Tabalong, yakni Ibu Hajah Hamidah Munawarah STMT. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum pemirsa. Terima kasih Bu atas kehadirannya, atas undangan kami, dan kami juga mengucapkan selamat karena Ibu Hamidah ini baru saja dilantik menjadi PJ Bupati Tabalong. Selamat Bu. Kasih. Nah, sebelumnya Bu Hamidah ini adalah Sekda Bu ya, Sekda Kabupaten Tabalong. Nah, mungkin bisa cerita Bu, mungkin biar penonton program ini juga tahu latar belakang dari Bu Hamidah ini. Bu Hamidah ini mungkin salah satu sekda dari sedikit perempuan yang menjabat sekda. Kemudian juga salah satu dari sedikit perempuan yang menjadi PJ Bupati. Nah, mungkin orang-orang ingin tahu dulu bagaimana karir Bu Hamidah hingga menjadi sekarang menjabat PJ Bupati. Silakan Bu. Alhamdulillah, terima kasih. Pemirsa di rumah, baik perjalanan karir kami selama menjadi pegawai negeri sipil, Pak. Kami pertama kali menjadi PNS itu di Balai Pengujian Peralatan PUPR. Jadi ini perpanjangan tangan dari Kementerian PUPR. Kami bekerja di lab. Jadi di lab laboratorium pengujian ini ada pemeriksaan beton, ada pemeriksaan aspal plus jokmiknya itu Pak. Nah, kemudian ada pemeriksaan bahan material, misalnya pasir, berat jenis, gradasi. Nah itu kita ada di lab itu. Jadi ada juga pemeriksaan air Pak, kualitas air. Nah jadi ada beberapa bidang, jadi ada bidang air, ada bahan bangunan, kemudian ada juga tanah. Nah, jadi pemeriksaan tanah. Jadi diawali karir kami di sana. Kemudian seiring berjalannya waktu, karena kami orang asli Tanjung, kemudian juga kebetulan jodoh kami ada di Tanjung, kami berkeinginan untuk pulang kampung. Pada saat itu Kementerian PUPR itu sempat bubar Pak. Oh, sempat bubar. Sempat bubar, tidak ada Kementerian PUPR. Jadi kita yang karyawan dari Kementerian PUPR ini ditawarkan bisa pindah. Yang penting yang kita tuju menerima kita. Nah, lalu kita komunikasi dan waktu itu juga ada program dari Pak Bupati Nur Aidi untuk mempermudah proses mutasi yang orang asli Tabalong mau masuk Tabalong. Nah, jadi mudahlah kita waktu itu untuk pindah ke Tanjung. Kalau tidak salah di akhir tahun 1999, tahun 2000 itu kita mulai pindah ke Tanjung. Nah, di awal itu kami pertama kali memang penempatan awal itu kita di bagian kepegawaian standby di situ sementara menunggu SK. Nah, lalu SK keluar kita pertama kali dari awal kita memang di PU Pak, Dinas PUPR. Jadi kita dari staf, kemudian menjadi kasih, kepala bidang, sampai kita menjadi sekretaris PUPR. Kita ada di Dinas PUPR. Nah, berjalan waktu itu kita sempat diminta Pak Bupati karena Direktur PDAM juga waktu itu meninggal. Kebetulan basic kami juga pernah kasih air bersih, kami ditawarkan untuk menjadi Direktur PDAM dan itu kami terima, dilantiklah kami menjadi Direktur PDAM. Berjalan waktu karena di PDAM non eselon kami kebetulan tidak bisa naik pangkat, lalu kami mengikuti asesmen di Assessment Center Surabaya. Hasil tes Pak Bupati menyampaikan bahwa kita bisa keluar dari PDAM dan bisa naik ke eselon 2. Nah, waktu itu kita pertama kali memegang eselon 2 yaitu di Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
berjalan lagi waktu, kita mengikuti uji kom, lalu kita ditempatkan lagi di Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman. Nah, ini juga berjalan kurang lebih 3 tahun. Lalu kita mengikuti seleksi sekretaris daerah karena kebetulan waktu itu Pak Sekretaris Daerah mau purna tugas dan kita disiapkan untuk mengikuti seleksi sekretaris daerah. Nah, dari hasil itu juga kita setelah hasil kita dilantik menjadi sekretaris daerah dan sampai sekarang. Itulah perjalanan karir kami kira-kira Pak. Nah, kalau untuk pejabat bupati ini kami dari DPRD Bapak. Nah, itu ada 3 nama, ada Pak Zaini, ada Pak Subhan dari provinsi dan kami sendiri sekretaris daerah dari Tabalong. Dari begitu banyak jabatan dan karir yang pernah dijalani Bu Hamidah, yang paling enak yang mana Bu? Dan yang paling tidak enak yang mana? Yang enak paling tidak enak. Kalau semua pasti ada punya tantangan, Pak. Pasti ada permasalahan yang kita hadapi. Misalnya kayak di PUPR. PUPR ini kita tidak lepas dari LSM. Tidak lepas dari wartawan yang selalu mempertanyakan pekerjaan kita. Nah, dan kita harus selalu siap, Pak. Nah, itu yang kalau untuk kenyamanan ya, kami kira semua nyaman saja Pak, asal dinikmati saja. Dinikmati. semua enak Pak. Semua kami kira kami termasuk orang yang beruntung. Kami menduduki posisi jabatan dari awal karir itu selalu saja posisi jabatan yang menurut kami diuntungkan lah dengan jabatan itu. Kami walaupun permasalahannya ada saja, memang hambatan itu pasti ada ya Pak ya. Jadi kalau untuk posisi itu kami kira kami selalu saja menduduki posisi jabatan yang lumayan strategis dan kalau menurut pandangan mata tuh ya lumayan lah Pak. Ya, kalau dibilang ya menguntungkan sih. Artinya posisi-posisi strategis yang cukup nyaman lah. Bu Hamidah, kemudian ketika sekarang sudah menjadi PJ Bupati Tabalong, dulunya pernah bermimpi lah Bu menjadi seorang pimpinan kepala daerah itu. Terus terang Pak lah, sama sekali kami tidak mimpi. Sama saja dengan Sekda. Kita lihat teman-teman pintar-pintar juga Pak. Kalau kami melihat kira-kira mungkin lebih pintar daripada kita nih. Tapi mungkin ya suratannya keberuntungan kita. Kalau kami melihat, jadi makanya kita sama sekali tidak ada membayangkan kalau akan menjadi Sekda. Apalagi menjadi PJ Pak, itu hal yang di luar bayangan kami sama sekali. Pada saat DPRD menyampaikan itu, waduh kita mau menangis Pak. Kami terharu. Begitu artinya kami atas nama masyarakat Tabalong, waktu itu pertama kali yang menghubungi kami Pak Jurni, Wakil Ketua, menelpon kami. Kami sampai menangis, kami mau mencalonkan Ibu Hamidah menjadi PJ, kami sampai menangis terharu Pak. Karena kami tidak menyangka, mudah-mudahan Ibu nanti bisa. Menurut Pak Jurni seperti itu Pak. Dan berarti selain kecakapan, ini garis tangan Bu? Garis tangan kira-kira. Iya Pak, garis tangan yang jelas. Nah kira-kira Bu tantangan Ibu sebagai PJ Bupati untuk paling tidak kan mengisi sampai 6-7 bulan ke depan sampai akhirnya terdapat pejabat baru yang baru. Nah ini apa tantangannya? Kalau tantangan pasti ada Pak ya. Tapi setelah kami tadi membuka WhatsApp, semua pejabat eselon 2 mendukung kami untuk kelancaran tugas Ibu. Jadi itu yang membahagiakan kami Pak. Kami buka WhatsApp siang tadi, hampir semua kepala dinas mendukung kami. Artinya kita siap mendukung Ibu menjalankan program-program
untuk kelancaran tugas-tugas. Iya, iya, Nah, itu yang membahagiakan kami, Pak. Kalau mudah-mudahan nanti kami tidak mendapatkan permasalahan yang begitu berarti, Pak. Nanti tentu kita akan diskusi sama-sama dengan teman-teman. Kami tidak mengambil langkah sendiri. Iya, Nah, iya. itu kami sudah waktu kami menjadi kepala dinas, Pak, setiap ada permasalahan kita panggil kepala bidang, kasih, kita berdiskusi bersama-sama, kita memecahkan masalah bersama-sama. Seperti itulah kira-kira nanti akan kami lakukan, Pak. Iya, iya. Dengan Pak Anang, Pak Anang Sapiani, Bupati yang digantikan oleh Ibu, itu kami dengan Banjarmasin Pos cukup intens, Pak. Iya, iya. Nah, dan cukup memang diskusi kita memang sering terjadi gitu. Dan kebanyakan beliau bercerita bahwa arah Tabalong ini mau menjadi fokus sebagai serambi dari IKN. IKN, iya. Nah, ini apakah Ibu akan melanjutkan apa yang Pak Anang lakukan atau ada tambahan-tambahan yang lain yang dicari? Tentu saja, Pak, kita akan melanjutkan program beliau. Serambi Depan Kalimantan Selatan. Itulah yang beliau sampaikan. Jadi banyak program-program kita, persiapan-persiapan kita dalam rangka kita menjadi Serambi Depan Kalimantan Selatan, Pak. Program baik itu di infrastruktur. Infrastruktur ini baik itu jalan, pasar untuk pergerakan ekonomi. Nah, itu sudah Pak. Itu kita lakukan terus. Jadi kita melanjutkan saja, Pak. Nah, dan seperti tadi juga disampaikan oleh Pak Gubernur pada saat sambutan beliau, 2 tugas pokok kita untuk PJ, Pak, ya. TPID, Tim Pengendali Inflasi Daerah. Alhamdulillah Pak Anang meletakkan pondasi yang kokoh dengan beberapa kali kita mendapatkan DED, dana insentif daerah, karena kita mendapatkan inflasi terendah nasional. Nah, itu kami akan melanjutkan program-program beliau, Pak. Jadi kemudian itu inflasi tadi yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Kemudian yang kedua adalah pemilu, Pak. Persiapan pemilu yang aman. Nah, semoga kami bisa nanti menjalankan 2 tugas yang diamanahkan oleh Bapak Gubernur pada saat pelantikan tadi. Menarik sekali pembicaraan kita, Bu. Kita break sebentar setelah yang mau lihat. Jangan mana. Makasih.